Pernah sadar nggak kalau 5 menit bisa terasa seperti setengah jam? Tapi di situasi lain, 1 jam malah terasa seperti 5 menit. Aneh kan? Jamnya sama, detiknya sama, tapi rasanya benar-benar berbeda. Yang lebih aneh lagi, fenomena ini bukan cuma terjadi saat kamu menunggu antrean, menunggu makanan datang, atau menunggu balasan chat. Efek yang sama ternyata juga menjelaskan kenapa masa kecil terasa begitu panjang, sementara beberapa tahun terakhir hidupmu terasa seperti berlalu dalam sekejap. Dan jawabannya ternyata bukan waktu. Yang berubah adalah otakmu. Kebanyakan orang akan langsung menjawab, "Iya, karena bosan." Masalahnya, kalau memang cuma karena bosan, kenapa menunggu hasil interview kerja terasa jauh lebih lama daripada rapat kantor yang membosankan? Atau kenapa menunggu pesan dari orang yang kamu suka terasa jauh lebih menyiksa daripada menunggu makanan di restoran? Kalau penyebabnya sama, harusnya rasanya juga sama. Tapi ternyata tidak. Berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Sekarang coba ikut aku. Lihat jam. Lalu hitung 15 detik. Hanya di dalam kepala. Jangan menghitung keras-keras. Dan jangan lihat jam lagi. Sudah? Kemungkinan besar tebakanmu meleset. Kenapa? Karena otak kita sebenarnya tidak punya jam digital yang terus menghitung detik. Otak lebih mirip seorang editor film. Ia tidak sibuk menghitung waktu. Ia sibuk menyusun pengalaman. Dan disinilah semuanya mulai masuk akal. Bayangkan perhatianmu seperti sebuah senter. Kemana senter itu mengarah, disitulah otak bekerja paling keras. Saat kamu sedang menunggu, senter itu hampir sepenuhnya mengarah ke waktu. Waktunya sudah berapa? Kok belum? Masih lama ya? Lalu kamu melihat jam lagi. Beberapa detik kemudian, melihat lagi. Dan lagi. Tanpa sadar, otak terus merekam bahwa waktu sedang berjalan. Dalam psikologi, ada satu penjelasan yang paling banyak digunakan. Semakin perhatianmu tertuju pada waktu, semakin panjang durasi itu diperkirakan oleh otak. Akibatnya, waktu terasa berjalan lebih lambat. Masuk akal kan? Tapi disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih aneh. Kalau memang perhatian adalah jawabannya, harusnya saat menonton film yang seru, waktu juga terasa lambat. Karena perhatianmu fokus penuh, kan? Nyatanya justru kebalikannya. Baru mulai menonton, tahu-tahu filmnya selesai. Baru duduk, sudah malam. Lalu sebenarnya apa yang sedang diperhatikan oleh otak? Jawabannya bukan aktivitasnya, melainkan waktu itu sendiri. Kelihatannya mirip, padahal efeknya sangat berbeda. Dan justru, mekanisme inilah yang akan menjelaskan misteri berikutnya. Kenapa masa kecil terasa begitu panjang, sementara hidup saat dewasa seolah berlari semakin cepat? Kita bahas sebentar lagi. Jawabannya ada pada cara otak mengalihkan perhatian. Sekarang bayangkan kamu sedang berada di sebuah konser. Musik mulai dimainkan, lampu menyala, semua orang ikut bernyanyi. Otakmu sibuk menikmati suara, cahaya, wajah orang-orang, dan suasana yang terus berubah. Karena perhatianmu benar-benar tenggelam dalam pengalaman itu, otak hampir berhenti memantau waktu. Psikolog menyebut kondisi ini sebagai flow, yaitu keadaan ketika seseorang begitu larut dalam aktivitas hingga lupa bahwa waktu sedang berjalan. Makanya, semakin kamu menikmati sesuatu, semakin cepat waktu terasa berlalu. Ironis ya, saat kita ingin sebuah momen bertahan lebih lama, justru rasanya selesai begitu cepat. Tapi itu belum bagian yang paling menarik. Karena mekanisme yang sama ternyata menjelaskan sesuatu yang jauh lebih besar. Pernah nggak kamu merasa masa SD terasa sangat panjang? Libur sekolah 3 bulan rasanya seperti setengah kehidupan. Tapi sekarang, tahun baru rasanya baru kemarin. Tiba-tiba sudah pertengahan tahun. Lalu tanpa sadar, akhir tahun datang lagi.
Apakah umur membuat waktu berjalan lebih cepat? Ternyata tidak sesederhana itu. Para peneliti menemukan bahwa otak tidak hanya mengalami waktu. Otak juga memperkirakan lamanya hidup dari banyaknya kenangan yang berhasil disimpan. Bayangkan ingatanmu seperti album foto. Semakin banyak foto di dalam satu perjalanan, semakin panjang perjalanan itu terasa saat kamu mengingatnya kembali. Saat kecil, hampir semua hal adalah pengalaman baru. Hari pertama sekolah, belajar naik sepeda, punya teman baru, main ke rumah saudara, mencoba makanan yang belum pernah dimakan. Setiap hari, otak membuat foto baru. Album itu terus bertambah. Itulah sebabnya masa kecil terasa begitu panjang ketika diingat. Sekarang, bandingkan dengan kehidupan orang dewasa. Bangun, berangkat kerja, macet, meeting, pulang, tidur. Besok, semuanya terulang lagi. Rutinitas membuat otak berkata, "Aku sudah pernah melihat ini." Akibatnya, lebih sedikit kenangan baru yang disimpan. Dan ketika melihat ke belakang, otak seperti berkata, "Kayaknya tidak banyak yang terjadi." Padahal jumlah harinya sama. Yang berbeda adalah jumlah pengalaman yang benar-benar direkam. Lalu, apakah ada cara agar hidup terasa lebih panjang? Menariknya, ada. Bukan dengan memperlambat jam, melainkan dengan memperkaya pengalaman. Pergi ke tempat baru, belajar keterampilan baru, mengubah rute perjalanan, mencoba makanan yang belum pernah dicicipi, atau sekedar mengobrol dengan orang baru. Hal-hal sederhana seperti itu memaksa otak membuat lebih banyak foto. Dan semakin kaya album itu, semakin panjang hidup terasa ketika kamu melihat ke belakang. Jadi mulai sekarang, kalau kamu merasa waktu berjalan lambat saat menunggu, ingatlah, yang melambat bukan waktunya. Yang berubah adalah cara otakmu memperhatikannya. Dan ketika hidup terasa berlalu begitu cepat, mungkin masalahnya juga bukan umur, melainkan karena otakmu sudah terlalu jarang menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Mungkin rahasia agar hidup terasa lebih panjang bukan menambah jumlah harinya, melainkan menambah jumlah momen yang layak diingat. Karena pada akhirnya, kita tidak sedang mengejar waktu. Kita sedang mengumpulkan pengalaman yang suatu hari nanti akan menjadi kenangan. Kalau kamu pernah merasa 5 menit bisa terasa seperti 1 jam, atau 1 tahun terasa seperti 1 bulan, coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka membongkar rahasia kecil tentang cara kerja otak, serta memahami kenapa kita berpikir dan merasakan sesuatu, subscribe Rainara. Karena di sini selalu ada fakta yang bikin mikir. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.